Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan keempat kali ini, Bu Retno akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Sebelum belajar pada hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Bu Retno akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Pada setiap teks yang kalian pelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia itu pasti selalu mengandung kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan pada teks eksposisi yang pertama yakni kata-kata teknis atau peristilahan. Kata-kata teknis atau peristilahan itu selalu berkaitan dengan topik yang dibahas, topik atau isu atau tema yang dibahas pada teks eksposisi tersebut. Biasanya kata-kata teknis atau peristilahan itu berisi kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Itu ya, kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau konjungsi kausalitas. Jadi dalam teks eksposisi itu terdapat konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu berhubungan dengan apa? Hubungan argumentasi. Contohnya ada kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, ya. Jadi dalam teks eksposisi terdapat kata-kata ini ya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, itu termasuk konjungsi kausalitas, ya. Dan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis ya berkaitan dengan keterangan waktu ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Contohnya ada kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Nah, itu termasuk kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis. Kaidah kebahasaan selanjutnya yakni ada kata kerja mental. Kata kerja mental pada bab sebelumnya sudah pernah Bu Retno jelaskan ya. Kata kerja mental itu berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran atau perasaan. Contohnya ya, Bu Retno beri contoh. Diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Nah, kata-kata itu termasuk kata kerja mental karena berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran, ya, berkaitan dengan hasil kegiatan berpikir atau berkaitan dengan perasaan. Itu termasuk kata kerja mental. Yang keempat, ada kata-kata perujukan. Kata-kata perujukan itu contohnya berdasarkan data merujuk pada pendapat. Nah, itu termasuk kata-kata perujukan. Yang kelima, ada kata-kata persuasif ya. Kata-kata persuasif ini mempengaruhi mengajak ya. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, kata-kata ini biasanya terdapat pada teks eksposisi. Bu Retno jelaskan mengenai istilah. Jadi, istilah dalam proses pembentukannya itu ada 3. Yang pertama, terjemahan atau pemandanan kata. Contohnya, kata busway menjadi busway ya. Di sini penulisannya berbeda. Busway berasal dari kosakata asing, ya, berasal dari kosakata bahasa Inggris. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada penyerapan kosakata asing, kamera menjadi kamera. Di sini mungkin untuk pengucapannya agak sama, tetapi penulisannya berbeda menggunakan huruf C, C-A-M-E-R-A menjadi kamera, ya. Dan yang ketiga, gabungan penerjemahan dan penyerapan kosakata asing. Contohnya, subdivision menjadi subbagian. Nah, Bu Retno beri contoh istilah. Dalam teks eksposisi itu kaidah kebahasaannya yang pertama tadi ada kosakata, ada kata-kata istilah. Kata-kata peristilahan itu contohnya yang berkaitan dengan isu
atau tema yang dibahas ini ada peristiwa alam ya, fenomena alam. Contohnya ada kata hayati, genetik, fauna, endemik, regulasi, hidrologi, restorasi. Nah, contoh ini termasuk istilah. Yang kedua, ini Bu Retno jelaskan tentang adjektiva, ya, jenis-jenis kata. Ada kata sifat. Adjektiva itu nama lainnya kata sifat. Ya. Kata sifat itu kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Ciri-cirinya, kata sifat itu dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Contohnya, lebih besar, sangat besar, lebih kuat, sangat kuat. Berarti kata besar dan kata kuat itu termasuk jenis kata sifat atau adjektiva. Contoh kata sifat atau adjektiva yang lainnya yakni ada tinggi, banyak, luas, rusak, cantik, bersih. Nah, itu termasuk kata sifat atau adjektiva. Sudah lanjutkan, adjektiva atau kata sifat atau kata keadaan itu merupakan kata untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Ciri-ciri kata sifat atau kata adjektiva itu yang pertama dapat diberi keterangan pembanding, ya, seperti lebih dan paling. Contohnya lebih besar, paling unik, kurang mahal. Ya, jadi dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. Kalau tidak dapat diberi keterangan pembanding, berarti itu bukan termasuk kata sifat. Yang kedua, dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, sekali, dan terlalu. Contohnya, sangat indah, amat tinggi, pandai benar, murah sekali, terlalu murah. Nah, kata-kata indah, tinggi, pandai, murah, itu termasuk jenis kata sifat atau adjektiva karena dia dapat diberi keterangan penguat, ya. Keterangan penguat itu apa? Contohnya, ya tadi ya, sangat, amat, benar, sekali, dan terlalu. Yang ketiga, kata sifat atau adjektiva itu dapat diingkari dengan kata ingkar tidak. Contohnya, tidak rajin, tidak salah, tidak benar. Nah, kata rajin, salah, dan benar itu termasuk jenis kata sifat atau adjektiva. Yang keempat, kata sifat itu dapat diulang dengan awalan se dan akhirannya. Contohnya, sebaik-baiknya, ya, berasal dari kata dasar baik. Itu dapat diulang dengan menggunakan awalan se dan akhirannya. Sebaik-baiknya, berarti kata baik di sini termasuk jenis kata sifat. Kemudian contoh lain ada kata serendah-rendahnya, sejelek-jeleknya. Nah, kata rendah dan jelek ini berarti termasuk jenis kata sifat atau adjektif. Sekarang Bu Retno jelaskan mengenai afiksasi atau pengimbuhan. Pemberian imbuhan atau afiksasi. Jadi dalam proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan itu ada awalan ya, ada sisipan dan akhiran. Awalan itu nama lainnya prefiks, sisipan itu nama lainnya infiks, dan akhiran itu nama lainnya sufiks. Afiksasi ini ya, proses pengimbuhan ini dapat terbentuk dari berbagai macam kata, ya, seperti nomina dan verba. Contohnya, prefiks. Prefiks itu tadi awalan. Contohnya ada ber, men, se, per, pe, dan ter. Awalan-awalan ini dapat bergabung dengan kata dasar. Contohnya berjalan. Berarti dikenai prefiks ber dan kata dasar jalan menjadi berjalan. Menyapu itu berarti berasal dari kata dasar sapu dikenai prefiks menasal menjadi menyapu. Kemudian ada kata secantik, berasal dari kata dasar cantik yang dikenai imbuhan atau prefiks se menjadi secantik. Pemain berasal dari kata dasar main dan dikenai prefiks pe menjadi pemain.
Terbesar berasal dari kata dasar besar dikenai prefiks ter menjadi terbesar yang bermakna paling besar. Dan yang terakhir perbuat ya, berasal dari kata dasar buat dikenai prefiks per menjadi perbuat. Nah, tadi ada prefiks, prefiks itu awalan. Kemudian infix, infix itu sisipan. Sisipan itu contohnya ada al, in. Bu Retno beri contoh. Kata yang dikenai imbuhan infix ya, sisipan, itu gemilau, berasal dari kata dasar kilau dikenai imbuhan infix menjadi gemilau. Gemetar berasal dari kata dasar getar dikenai infix menjadi gemetar. Kinerja berasal dari kata dasar kerja dikenai infix menjadi kinerja. Seruling berasal dari kata dasar suling dikenai infix menjadi seruling. Telapak berasal dari kata dasar tapak dikenai imbuhan al menjadi telapak. Telunjuk berasal dari kata dasar tunjuk dikenai infix al menjadi telunjuk. Gelembung berasal dari kata dasar gembung ya, dikenai infix al menjadi gelembung. Kelupas berasal dari kata dasar kupas dikenai imbuhan atau infix al menjadi kelupas. Nah, tadi sudah ada prefiks, infix, dan ini ada sufiks. Sufiks itu berupa akhiran. Ya, akhiran contohnya an, kan, dan i. Contohnya cobaan berasal dari kata dasar coba dikenai akhiran an menjadi cobaan. Kerjakan berasal dari kata dasar kerja dikenai akhiran kan menjadi kerjakan. Sudahi berasal dari kata dasar sudah dikenai akhiran i menjadi sudahi. Dan akhiri berasal dari kata dasar akhir dikenai sufiks atau akhiran i menjadi akhiri. Ya, jadi kalian jangan bingung, awalan itu nama lainnya prefiks, sisipan nama lainnya infix, dan akhiran itu nama lainnya sufiks. Ini yang terakhir, Bu Retno beri konfiks. Konfiks itu depan dan belakang kata dasar. Kemudian dikenai imbuhan. Ya, contohnya kean, peran, beran. Kebersihan berasal dari kata dasar bersih, mendapat imbuhan di depan dan di belakang kata dasar. Contohnya, ini ya, kebersihan, ke, bersih, dan an, menjadi kebersihan. Penyetaraan berasal dari kata dasar setara, dikenai imbuhan di awal berupa pen dan di akhir berupa an, menjadi penyetaraan. Perbaikan berasal dari kata dasar baik, ya, dikenai imbuhan di awal, per, dan di akhir an, menjadi perbaikan. Bersamaan. Bersamaan di sini terdiri dari kata dasar sama, dikenai imbuhan yang di awal ber dan di akhir an menjadi bersamaan. Berduaan berasal dari kata dasar dua, dikenai imbuhan di depan kata dasar ber dan di belakang kata dasar yakni an menjadi kata berduaan. Selain adjektif atau kata sifat, juga terdapat kata kerja atau verba. Nama lainnya kata kerja yakni verba. Verba itu biasanya berfungsi sebagai predikat kalau dalam kalimat. Verba atau kata kerja itu mengandung makna dasar perbuatan atau aksi, ya, proses, ya, mengandung makna proses, bukan sifat atau kualitas. Nah, verba khususnya yang bermakna keadaan itu tidak dapat diberi prefiks ter yang berarti paling, ya. Misalnya pencuri itu lari. Lari di sini termasuk jenis kata kerja. Mereka sedang belajar di kamar. Belajar ini termasuk kata kerja. Bom itu seharusnya tidak meledak.
Orang asing itu tidak akan suka masakan Indonesia. Nah, di sini ada contoh kata kerja lari, belajar, kemudian ini suka ya. Nah, verba khususnya yang bermakna keadaan itu tidak dapat diberi prefix ter yang berarti paling. Tidak bisa. Nah, verba lari dan belajar itu mengandung makna perbuatan. Sedangkan verba meledak itu mengandung makna proses. Sedangkan verba suka itu mengandung makna keadaan. Nah, di sini Bu Retno beri contoh. Orang asing itu tidak akan suka masakan Indonesia. Jadi, verba suka itu tidak dapat diberi prefix tersuka itu tidak ada. Adanya tidak akan suka. Itu contohnya begitu anak-anak. Jangan bingung ya, ini Bu Retno sudah memberikan contoh yang sangat jelas. Bu Retno lanjutkan masih berkaitan dengan verba. Verba atau kata kerja itu ada 3 ya, menggambarkan proses, perbuatan, dan keadaan. Verba itu ada 2 contohnya, verba dasar atau kata dasar dan verba turunan. Kalau verba turunan itu sudah mengalami proses morfologis. Bu Retno jelaskan satu-satu, verba dasar atau kata dasar itu contohnya ya, contohnya ada kata renang, ambil, tidur, terbang, lari. Nah, kalau verba turunan itu sudah mengalami proses morfologis. Proses morfologis itu apa saja? Contohnya ada 3, afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Afiksasi berarti sudah dikenai dengan imbuhan. Contohnya berlayar, berasal dari kata dasar layar. Menangis, berjalan, menyapu. Itu ya, itu sudah dikenai dengan imbuhan, termasuk verba turunan, afiksasi. Kemudian reduplikasi itu pengulangan. Contohnya jalan-jalan, marah-marah. Komposisi itu sudah mengandung campuran ya. Berasal dari 2 kosakata. Berjalan, kaki. Cuci mata, berunjuk rasa. Nah, itu termasuk jenis kata kerja atau verba yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Contohnya berjalan kaki, cuci mata, berunjuk rasa. Ya, sampai sini dulu penjelasan dari Bu Retno. Bu Retno sudah menjelaskan tentang adjektiva atau kata sifat dan verba atau kata kerja. Untuk lanjutannya, Bu Retno akan menjelaskan pada pertemuan selanjutnya hari Kamis minggu depan. Nah, ini masih banyak ya untuk kaidah kebahasaan. Silahkan kalian baca kembali PDF yang sudah Bu Retno bagikan di e-learning ya, atau di grup WA per kelas kalian juga sudah ada. Silahkan dipelajari. Apabila kalian mengalami kesulitan, boleh sekali untuk bertanya ke Bu Retno atau bertanya langsung di grup. Oh ya, anak-anak jangan sampai lupa, silahkan kalian mengunggah jawaban yang mencari kalimat utama dan menentukan jenis paragraf pada bacaan teks eksposisi di buku paket halaman 60. Bagi yang belum mengunggah, silahkan kalian mengunggah pada link yang sudah Bu Retno kirim kemarin. Ya. Demikian penjelasan Bu Retno pada hari ini. Bu Retno mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Silahkan kalian bertanya apabila masih bingung dan merasa kesulitan. Ingat, malu bertanya, sesat di jalan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.